Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Herman Jambek. Sebelum kita lanjutkan ngobrol, terutama saya ucapkan dulu terima kasih bagi mereka yang sudah setia menonton video-video saya ini. Semoga bermanfaat. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan yang akan saya bahas kali ini, ngopi dulu, Pak. Ngopi dulu semuanya. Ngopi. Ngobrol perihal intelektual. Ngobrol perihal intelektual. Tapi sebetulnya saya nggak suka disebut orang yang intelek. Kenapa? Karena intelek itu dari bahasa Inggris dan bahasa Jawa. In itu di dalam, telek itu tai ayam. Jadi intelek itu adalah di dalam tai ayam. Jadi makanya saya nggak suka disebut intelek. Nggak apa-apalah, lebih baik dianggap bodoh seperti Pak Ndul. Nah, kali ini saya akan membahas tentang perbedaan sukses dan berguna. Ini karena banyak orang yang ketika bertemu atau berteman dengan siapapun, tiba-tiba ngobrol atau misalnya reunian yang udah lama-lama kan ketemu, itu ngobrol sukses ya, oh kamu sekarang udah sukses ya. Itu yang sering kadang-kadang membuat orang yang sementara hidupnya pas-pasan itu kan drop, kasihan mereka yang ya nggak punya apa-apa. Kadang-kadang mereka membuat jadi minder, akhirnya jadi nggak mau reuni karena kondisinya yang disebut sukses itu berarti udah mobil, hidupnya jet set, mewah, sukses, banyak duitnya, jalan-jalan terus ke luar negeri. Pengertian ini banyak yang orang akhirnya berlomba-lomba menuju sukses. Sehingga disadari atau tidak, setiap orang itu pasti berlomba ingin sukses dan ingin terlihat sukses sama orang lain. Ingin terlihat, oh dia ke luar negeri, hajian misalnya, kalau misalnya dia taat agama, oh hajian aja itu kan sukses. Kelihatan dia udah banyak duit, berarti mapan hidupnya sukses karena yang dikejar sukses. Nah, tapi di balik ini dia tidak tahu tentang apa itu berguna. Berbeda orang sukses dengan orang berguna, itu berbeda. Seperti Einstein, ketika ditanya, Einstein, kamu ingin hidupnya jadi apa? Ingin jadi orang sukses atau ingin jadi orang berguna? Saya memilih untuk menjadi orang berguna. Kenapa? Karena orang sukses belum tentu dia berguna bagi orang lain. Orang sukses kadang-kadang dia mengeruk banyak keuntungan dari orang lain, menyedot semua banyak keuntungan dari orang lain, menyedot darah kayak sotek, menyedot dari keuntungan orang lain, dan dia menjadi kaya sendiri. Tapi belum tentu dia berguna bagi orang lain. Kadang-kadang kesuksesannya itu hanya untuk menunjukkan bahwa dirinya kaya, bahwa dirinya hebat. Nyedot dulu rokok, bay, biar hidup ini dinikmatin ya. Nah, artinya orang sukses belum tentu berguna. Contohnya dulu pernah kasus kan kayak Mario Tundu itu, wah sukses hebat, tapi dia melakukan somasi terhadap anaknya kandungnya sendiri karena merasa kejayaannya dia terganggu gitu dengan kehadiran anak aslinya, anak yang memang genetiknya yang tiba-tiba muncul gitu. Merasa terganggu. Artinya berarti kan orang yang tadinya lembut ketika digodok kayak misalnya telur lembut kan, air digodok masalah jadi keras. Ada orang berubah ketika mendapatkan masalah. Begitupun sukses. Kata sukses itu orang dipuja karena banyak duit, jalan-jalan ke luar negeri, mobilnya mewah, tapi belum tentu dia mampu berguna bagi orang di sekitarnya, bagi saudaranya, atau bahkan bagi tetangganya. Ini orang sukses. Tapi orang yang berguna sudah pasti hidupnya sukses. Tidak selalu berarti harus dia kaya. Itu perbedaan antara sukses dan berguna. Sehingga kalau bertemu, bahkan saya kepada anak saya selalu mendoakan, semoga kamu
suatu saat kelak ketika kamu udah beres sekolah jadi orang yang berguna bagi dirimu sendiri, bagi lingkunganmu, dan bagi bangsa. Itu doa yang lebih baik daripada ya mudah-mudahan anak saya sukses. Nah, sukses ini lebih kepada ego dan penguasaan. Jadi ingin berkuasa terus dia mendapat keuntungan. Bahkan tidak segan orang-orang sukses ini justru mengambil kesuksesannya itu dari keringat orang lain. Misalnya dia seorang mandor, dia ngambilin sedikit jatah dari para pegawainya. Taruhlah misalnya ngambil jatah 100.000 dari pegawainya. Sekali satu orang, kali 100 pegawai, misalnya dia mendapatkan uang 100 juta. Artinya, kesuksesan adalah mengambil keuntungan dari orang lain kepada dirinya. Sedangkan berguna adalah memberikan apa-apa yang dimiliki kepada orang lain. Nabi Muhammad bukanlah orang yang sukses, tapi Nabi Muhammad adalah orang yang berguna. Bahkan apa-apa yang disampaikannya dulu berguna sampai sekarang. Ya, dia memberi kepada orang lain. Tapi menurut saya orang yang berguna itulah yang sukses. Tapi imajinasi kita tentang sukses ini adalah orang yang berhasil meraih kepentingan dirinya sendiri, berhasil meraih mimpi-mimpinya sendiri. Benar kata Mario Tundu, kalau kamu pengen punya banyak mimpi dan ingin mewujudkan mimpi, maka tidurlah, kata Mario Tundu. Jadi harus banyak tidur baru bisa meraih mimpi. Itu kan bercanda. Maksudnya adalah apa? Maksudnya kesuksesan ini adalah untuk pribadi, sedangkan berguna adalah untuk orang lain. Ini saya agak sedikit cerita, ambil santai ya. Ada cerita tentang orang yang pengen berhasil, sukses berhenti merokok karena dia udah nyandu. Dok, katanya saya udah dari dulu udah nyandu rokok. Terus, tapi setelah membaca buku katanya tentang bahayanya merokok, akhirnya saya berjanji berhenti rokok, bukan berjanji untuk berhenti membaca. Tapi saya ada keinginan untuk berhenti merokok. Ini gimana ya dok? Oh gampang kata dokter, saya terapi nih. Terapinya gimana dok? Biasanya orang kalau ngerokok kan rasa rokok tuh enak, jadi tetap aja dihisap. Nah ini ujungnya ini, setiap kamu mau ngerokok masukin ke pantat. Pas mau dicium kan, mau dirokok bau tai, bau ah. Akhirnya kan kamu jadi nggak dinyalain. Oh iya bener, oke dok, terima kasih sarannya. Akhirnya kan sehari dia biasanya ngabisin rokok 1-2 bungkus. Nah, pas mau ngerokok dia udah kan, kalau namanya itu udah terbiasa kan agak susah untuk berhenti. Nah dia ini dulu nyobain 1-2, pas gini jadi nggak dirokok kan, mau dinyalain juga nggak jadi, akhirnya dibuang. Terus saja tiap hari berkurang, sebulan sukses, datang lagi ke dokter. Dok, terima kasih atas sarannya. Alhamdulillah saya sekarang udah nggak ngerokok lagi. Wih bagus dong, berarti udah nggak beli lagi rokok. Masih tetap dok, lah katanya udah nggak ngerokok tapi kok beli rokok. Masalahnya saya datang kecanduan baru, katanya. Lah kecanduan apa? Jadi setiap beli rokok saya masukin ke pantat, katanya. Udah gak jadi buang. Kadang-kadang tawarin orang ngerokok, katanya masukin aja ke pantat, udah aja dibuang lagi. Gila, dokternya aja langsung berhenti jadi dokter ngasih nyaran. Artinya ini hanya sekelumit cerita lucu bahwa di balik kesuksesan terkadang orang merasa hampa. Saya punya banyak teman yang duniawinya, secara duniawi dia sukses, tapi ketika saya deket ngobrol, ternyata di balik itu dia hampa karena akhirnya dia dipres dengan pekerjaannya. Namanya juga orang pengen banyak duit, artinya berarti dia sesuai dengan pengorbanan kan. Segala sesuatu apa yang didapat, maka apa itu pula yang pengorbanan yang harus diberikan. Pengorbanan waktu apa, sampai dia kadang-kadang lelah, bahkan kepalanya aja udah botak, kata dia. Saya kok banyak duit, katanya bisa keluar negeri jalan-jalan, tapi kok batin saya malah tersiksa. Artinya di balik kesuksesan terkadang ada yang disebut dengan kehampaan. Disinilah
Sukses tidak menunjukkan sukses bahwa dirinya kaya, sukses dalam kategori yang disebut banyak materi, belum tentu orang itu bahagia. Tapi kalau dia berguna bagi orang lain, dia punya uang berbagi dengan orang lain, ada rezeki, dia punya misal tanaman mangga dibagiin dengan orang lain, dia punya jagung dibagikan dengan orang lain, itu lebih berguna bagi orang lain. Secara tidak sadar dia membangkitkan sesuatu yang disebut dengan kesadaran dari dalam dan kebahagiaan. Yang itu kebahagiaan itu tidak bisa dinilai oleh uang apapun. Seperti salah satu contoh, ini ada orang, kalau menurut orang dia udah sukses, udah kaya, dia tinggalnya saja di apartemen, tapi karena dengan kekayaannya itu seimbang biasanya. Orang kaya semakin kaya, dia semakin banyak utang biasanya. Karena rumus zaman sekarang adalah money is debt. Semakin banyak uangmu, semakin banyak utangmu. Nah, suatu saat dia sedang termenung. Semakin sukses kok semakin hidupnya sempit. Waktunya semakin terpenjara oleh waktu, dikejar-kejar waktu. Lagi dia stres bahkan mau bunuh diri, dia keluar dari apartemen, lihat ke bawah. Ada tukang beca lagi pada ketawa. Dia padahal lagi stres mau bunuh diri, malah mau loncat. Pas lihat, loh, kok tukang beca itu padahal hidup pas-pasan, rumahnya juga rewat gitu. Sedangkan dia di apartemen mewah, kok bisa dia bahagia? Akhirnya turun dan bertanya begini, bang, katanya, saya bisa beli ketawanya nggak? Ya bang kaget, lagi ngobrol berdua sama temennya. Nggak bisa, maupun Anda beli 1 miliar nggak saya jual, karena ini mahal. Nah justru itu yang ingin saya tanyakan. Kok bisa gitu dengan pakaian seadanya, hanya jadi tukang becak ketawa? Akhirnya larutlah mereka dalam obrolan. Ternyata yang membuat orang bahagia itu bukanlah materi, bukan, tapi kebahagiaan hati. Dan itu tidak dinilai oleh materi. Dan ternyata dengan temannya itu solidaritas tinggi dan saling berbagi. Bukan karena uang, bukan nilainya, bukan jumlahnya. Artinya orang sukses belum tentu dia bahagia. Tapi orang bahagia udah pasti sukses. Atau salah satu contoh, wah saya nanti kalau banyak duit, nanti saya akan berbagi dengan tetangga. Kalau saya sukses, saya pasti akan bagi-bagi dengan tetangga. Hal-hal seperti itu kadang-kadang hanya imajinasi, kadang-kadang hanya hayalan. Karena apa? Karena kita tidak pernah memulainya dari hal kecil. Karena kita selalu memimpikan hal besar dan melupakan hal-hal kecil. Memimpikan kesuksesan, sedangkan kesuksesan tidak pernah diraih, sementara dianya tetap berlaku tidak memberi. Padahal tidak seperti itu. Kalau seandainya orang yang pengen menuju sukses, dia berbagi, dia memberi kepada sesamanya, dia saling berbagi dengan orang lain. Itulah sesungguhnya yang disebut kesuksesan, berguna bagi orang sekitarnya. Nah, seperti contoh kasus, ada orang yang, wah saya pengen begini, ngomongnya keren. Akhirnya saya bilang, ini biasanya orang itu akan tumbang biasanya diuji dengan uang. Akhirnya saya pura-pura, saya pinjam uang dong, padahal sebetulnya saya nggak terlalu butuh. Setelah itu tiba-tiba dia berubah sikap. Nah berarti dari sana saya bisa melihat orang masih tetap menilai segala sesuatu dengan materi. Orang masih tetap menilai orang lain dengan materi. Wajar karena hidup di dunia. Tapi menurut saya kesuksesan itu tidaklah materi, dan kebahagiaan itu bukanlah materi, tapi kebahagiaan itu adalah ada di dalam rasa diri kita sendiri. Dan bagaimana untuk menumbuhkan bahagia? Tumbuhkan memberi, tumbuhkan berguna bagi orang lain. Tidak bisa memberi dengan harta, paling tidak kita bantu orang lain, paling kita dengan tenaga, karena ternyata berguna itu lebih penting daripada bersukses. Makanya saya mendoain anak saya, semoga kamu akan berguna bagi dirimu, bagi keluargamu, bagi orang sekitarmu, apalagi bisa berguna untuk bangsa. Itu lebih penting daripada mendoain anak untuk jadi sukses.
sama dengan ngedoain anak untuk jadi hampa hidupnya. Karena di balik kesuksesan terkadang ada kehampaan. Di balik kesuksesan terkadang ada hal-hal yang masih tetap menggantung. Tapi orang yang berguna bagi orang lain sudah pasti hidupnya akan bahagia. Sudah pasti hidupnya akan diliputi kasih sayang Allah. Karena dia sudah terbiasa berbagi, sudah terbiasa berguna bagi orang lain. Ini benar saya rasakan. Orang sukses belum tentu berguna bagi orang lain, tapi orang berguna, menurut saya itulah kesuksesan yang sejati. Jadi patokannya jangan setiap ketemu mengatakan sukses ya, sukses tidak berarti orang itu berguna, tapi berguna ya bagi orang lain atau bagi dirinya, udah pasti dia akan sukses, ya kan? Orang hanya ingin supaya dirinya kaya, tapi dia tidak memulai karakter. Padahal Allah memberikan kekayaan itu harus dimulai dengan wadah karakter. Wadah karakternya dia selalu memberi kepada orang lain. Kalaupun tidak memberi, paling tidak saya seperti sekarang punya kemampuan untuk berbicara, karena saya suka ngomong, akhirnya saya menyampaikan ini, karena hanya ini yang bisa saya sampaikan. Yang mudah-mudahan ini berguna, membuka wawasan kita bahwa ternyata berguna lebih penting, lebih baik daripada sukses. Jadi setiap ada kata-kata motivasi, cobalah untuk terbalik. Cobalah untuk mendoakan agar orang lain berguna, bukan sukses. Karena menurut saya sukses tidak selalu harus berguna, dan belum tentu berguna bagi dirinya ataupun orang lain. Banyak orang yang sukses tapi hatinya hampa. Tapi orang yang berguna bagi orang lain, saya yakin meskipun dia tidak memiliki apa-apa, dia dipenuhi dengan kasih sayang dan kebahagiaan. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang berguna untuk diri kita sendiri, juga berguna untuk lingkungan kita, keluarga kita, dan nusa bangsa ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Jadilah orang berguna. Jangan mengejar kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.